Di suatu pagi, Hang Mahmud menceritakan bahwa ia bermimpi bulan turun dari langit. Cahayanya penuh di atas kepala Hang Tuah. Hang Mahmud pun terbangun dan mengangkat anaknya serta menciumnya. Seluruh tubuh Hang Tuah berbau seperti wangi-wangian. Siang harinya, Hang Mahmud pun menceritakan mimpinya kepada istri dan anaknya. Setelah mendengar kata suaminya, Dang Merdu pun langsung memandikan dan melulurkan anaknya. Beberapa tahun kemudian, Hang Tuah tumbuh menjadi anak yang cerdas, tangkas, dan lihai berbela diri. Dia memiliki sahabat yang bernama Hang Jebat, yang sudah dia anggap sebagai saudara kandungnya sendiri. Di dermaga, mereka sedang menceritakan cita-cita mereka dan saling berbalas pantun. Setelah mereka bercakap-cakap di dermaga, mereka pun ke pasar untuk melihat-lihat. Ternyata di pasar ada Sultan Mahmud, bendahara, dan istri Sultan tengah berbelanja. Hang Tuah dan Hang Jebat pun menghampiri, tetapi didahului oleh Taming Sari dan perompak yang bermasuk ingin melukai Sultan. Setelah itu, Hang Tuah dan Hang Jebat pun dipanggil ke istana untuk diberi penghargaan. Tetapi Hang Tuah dan Hang Jebat menolak. Dan tiba-tiba dua orang jahat itu kembali datang mengacau. Maka terjadilah perkelahian di dalam istana. Banyak orang yang mati, tetapi Sultan kembali selamat. Taming Sari yang kebal oleh keris itu pun berhasil dibunuh oleh Hang Tuah, dan Hang Tuah mendapatkan keris kebal itu. Tetapi malang bagi Hang Jebat, dia tidak berhasil membunuh perompak. Perompak itu lebih lihai, dan Hang Tuah dan Hang Jebat pun diangkat menjadi panglima perang. Maka pergilah Hang Tuah ke Pahang dan bertemu Melor yang merupakan selir Sultan. Hang Tuah menceritakan niatnya kepada Melor bahwa dia ingin mencari Tun Teja yang diperintahkan oleh Sultan. Tetapi Sultan melihatnya dan salah memahami. Sultan menuduh Hang Tuah berzina dengan Melor. Bendahara pun diminta Sultan untuk membunuh Hang Tuah, akan tetapi bendahara menyembunyikannya di suatu tempat. Bendahara menyebutkan kepada Sultan bahwa Hang Tuah telah ia bunuh. Sultan mengangkat Hang Jebat menjadi panglima perang, menggantikan Hang Tuah. Jebat menjadi panglima yang kalap mata. Ia seperti dirasuki iblis. Sultan pun berbicara dengan bendahara bahwa ia telah meminta untuk membunuh Hang Tuah. Bendahara pun berkata jujur bahwa sebenarnya ia tidak membunuh Hang Tuah, melainkan menyembunyikan di suatu tempat. Dan kemudian Sultan dibawa oleh bendahara untuk menemui Hang Tuah dan meminta Hang Tuah untuk menaklukkan Hang Jebat. Hang Tuah pun pergi ke istana dan berbicara kepada Hang Jebat, tetapi malang bagi Hang Jebat. Dia mati di tangan Hang Tuah, sahabatnya sendiri. Pada akhirnya Hang Tuah pun diangkat menjadi panglima oleh Sultan.